Tiga. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ibu. Iya, Bu. Perkenankan, nama saya Siti Nurfutika. Saya ahli gizi yang bertugas di layanan konsultasi gizi RSPAL Dr. Ramalan hari ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa ya ini? Saya Ibu Tika, Ibu. Untuk Ibu Tika, baik, saya izin untuk klarifikasi identitas Ibu terlebih dahulu ya. Boleh saya tahu nama lengkap Ibu Tika? Ya, Ibu boleh. Jadi nama lengkap saya Tika Fadatul Khair. Usia Ibu berapa ya, Bu? Usia saya 26 tahun, Ibu. Untuk alamatnya di mana ya, Bu? Saya tinggal di Kamal, Ibu. Gang Paseraman. Baik, untuk aktivitas Ibu sehari-hari apa, Bu? Saya bekerja di bank daerah, Ibu, dari pagi, jam setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, saya ini bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, tapi biasanya pada saat hari Sabtu itu saya hanya sampai jam 1 dan pada hari Minggu saya biasanya libur. Baik, untuk aktivitas Ibu padat ya, Bu ya? Mohon maaf, apa Ibu sudah menikah? Iya, saya sudah menikah, Ibu. Baik, apa yang bisa saya bantu ya, Bu ya? Ya, jadi gini, Bu, saya tadi dari Poli Penyakit Dalam. Nah, kenapa ya, Bu, ya kalau badan saya ini semakin bertambah, nah juga gampang lelah dan juga sering kesemutan. Biasanya juga disertai nyeri tengkuk leher, Ibu. Itu kenapa ya, Bu, ya? Oh, baik. Apa keluhan ini sudah berapa lama ya, Bu ya? 1 bulan terakhir sih, Bu. Sebelumnya apa Ibu sudah pernah konsultasi gizi, Bu? Belum pernah. Baru kali ini saya berobat dan dirujuk ke dokter poli dalam. Oh, baik. Dalam konseling ini, Bu, nanti perlu saya sampaikan dulu bahwasannya saya akan menganamnesa tentang pola makan Ibu di rumah, kemudian berat badan, tinggi badan, melihat hasil laboratorium, kondisi fisik dan klinis Ibu, serta aktivitas olahraga. Saya sebagai ahli gizi, saya akan menjaga kerahasiaan data Ibu. Apakah Ibu Tika bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Maaf Bu, kalau boleh saya tahu berat badan Ibu dan tinggi badan Ibu berapa ya? Sangat boleh sekali, Bu. Jadi berat badan saya ini 70 kilo dan juga tinggi badan saya yang barusan diukur ini 160 cm. Untuk selanjutnya, apakah Ibu pernah periksa laboratorium? Jika pernah, bolehkah saya tahu hasil laboratoriumnya Ibu saat ini, Bu? Kemarin saya cek laboratorium, hasil kolesterol saya sekitar 300 dan trigliserida saya itu sekitar 250, Ibu. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, apakah tadi waktu di poli penyakit dalam, Ibu dicek tensi darahnya? Kalau dicek, boleh saya tahu berapa hasilnya, Bu? Ya, Ibu, tadi dicek. Kebetulan tadi waktu di poli dalam itu saya dicek tensi darahnya. Tensi darahnya sekitar 150 sampai 150/80, Ibu. Mohon maaf. Oh ya, untuk kebiasaan makan di rumah Ibu bagaimana ya, Bu ya? Saya makan tidak teratur, Bu. Sehari hanya 2 kali. Karena di tempat saya bekerja, di dalam ruangan terus, sehingga saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya. Pada saat waktu makan siang, biasanya saya pesan GrabFood, juga makanan cepat saji itu biar cepat dan juga istirahatnya dibatasi juga, Bu. Sedangkan kalau makan malam ini biasanya saya sudah capek pulang kerja dan di rumah saya juga selalu pesan makanan siap saji melalui GrabFood. Baik, Bu Tika. Saya boleh tahu komposisi makan Ibu bagaimana ya, Bu ya?
Kalau pagi saya tidak pernah makan nasi, Ibu. Saya hanya makan kentang goreng atau pastry yang ditambah dengan susu atau buah saja. Nah, tapi biasanya siang saya makan penyetan atau ayam geprek maupun seblak. Kalau makan malam itu biasanya saya pesan pizza atau burger atau hotdog gitu, Bu, kayak sandwich gitu. Kalau, makanan kayak selingan gitu ya, Bu, ya, saya biasanya itu makan coklat batang atau makanan ringan atau es krim gitu. Jadi, ya itu aja, Bu, kalau minumnya ya minuman manis kayak teh manis, coklat, kopi, atau minuman bersoda gitu. Baik, Bu. Kemudian untuk sayuran dan buah-buahan, apakah setiap hari juga mengkonsumsi Ibu? Jarang, Ibu. Jadi saya jarang mengonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran karena saya pribadi memang kurang suka sayur ya, Bu, ya. Saya hanya menyukai sayuran tertentu kayak misalkan diolah jadi sop, sayur asem, capcay, ataupun mentimun, selada, dan tomat saja. Kalau buah itu biasanya saya di rumah jarang ada ya, Bu, ya, dan biasanya cuma makan satu buah satu kali biasanya sehari itu. Jadi, kalau misalkan nggak ada buah di rumah, nggak mengonsumsi buah, Ibu. Baik, Bu Tika. Berarti Ibu jarang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ya, Bu? Selanjutnya untuk aktivitas fisik Ibu Tika bagaimana ya, Bu, ya? Aktivitas fisik saya itu maksudnya olahraga gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, maksudnya olahraga. Apakah Ibu dapat melaksanakan olahraga? Kalau dapat melaksanakan olahraga, dalam satu minggu itu berapa kali, Bu, melaksanakan olahraganya? Saya tidak pernah olahraga sih, Bu, ya, karena nggak ada waktu buat olahraga. Baik, Bu Tika. Mohon maaf, saya hitung dulu ya, Bu, untuk kebutuhan gizi Ibu. Dan saya izin membuatkan leaflet untuk memudahkan Ibu melaksanakan diet yang akan dilaksanakan. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi begini Bu Tika, setelah saya hitung, untuk hasil IMT Ibu itu 27,3, yang artinya Ibu ini mempunyai status gizi obesitas berdasarkan WHO. Saat ini Ibu kelebihan berat badan 16 kilogram. Berat badan ideal ibu seharusnya adalah 54 kilo. Kondisi obesitas ini dapat dipengaruhi oleh asupan makan ibu yang melebihi kebutuhan gizi, serta aktivitas fisik yang kurang sehingga terjadi penimbunan lemak dalam tubuh ibu. Selain itu, terjadi peningkatan nilai laboratorium kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Asupan komposisi makan ibu setelah saya hitung lebih dominan pada karbohidrat dan lemak, sedangkan asupan serat ibu kurang, serta kurangnya aktivitas atau latihan fisik. Dari perhitungan asupan ibu, yang lebih banyak dihasilkan adalah kelebihan energi, sekitar 400 kilokalori, protein 11 gram, lemak 11 gram, dan karbohidrat 45 gram. Sedangkan untuk frekuensi konsumsi serat dan buah-buahan serta sayuran yang dianjurkan adalah 3-4 porsi per hari. Sedangkan Ibu masih hanya terpenuhi sekitar 1 kali dalam 1 harinya, atau bahkan tidak sama sekali. Oh, jadi Kalau Mas persediaan oh, iya. Kalau persediaan buah ada baru makan, kalau tidak ada persediaan buah baru tidak makan. Gitu ya, Bu ya. Oh, iya, Ibu. Jadi masalah gizi saya ini apa ya, Bu, ya? Untuk masalah gizinya, Bu, ada 2. Yang pertama, kelebihan asupan oral terkait kebiasaan makan menyukai junk food ditandai dengan hasil asupan
24 jam melebihi dari kebutuhan rekomendasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang diet rendah kalori seimbang terkait dengan ibu belum pernah mendapatkan konsultasi gizi, ditandai dengan ibu lebih dominan mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat serta rendah serat. Jadi di sini tujuan diet yang akan kami berikan yaitu menurunkan berat badan Butika untuk mencapai berat badan ideal dalam waktu sekitar 8 bulan, yaitu 16 kilo atau sekitar 2 kilogram dalam sebulan. Sedangkan jenis dietnya adalah diet rendah kalori seimbang. Untuk syarat dietnya, kebutuhan energinya 1.700 kalori, kemudian proteinnya 64 gram, lemak 47 gram, dan karbohidrat 255 gram. Untuk makannya, diupayakan 3 kali sehari dengan 2-3 kali snack yang mengandung serat ya Bu. Kemudian bahan makanan yang dianjurkan untuk karbohidrat, pilih karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, kentang, atau sereal. Kemudian Ibu dapat membatasi bahan makanan dengan bahan dasar tepung atau mengandung karbohidrat sederhana seperti gula pasir, sirup, atau minuman manis. Untuk protein nabati dan protein hewani bisa dipilih yang diolah rendah lemak, yang artinya meminimalkan asupan lemak. Sedangkan untuk konsumsi sayuran dan buah segar yang tinggi serat, konsumsi serat yang tinggi di sini dapat menahan rasa lapar, dan serat di sini akan menyerap lemak yang ada dalam tubuh yang kemudian akan dibuang melalui feses. Untuk anjuran konsumsi serat di sini, orang dewasa sekitar 25 gram atau sekitar konsumsi sayur dan buah-buahan 3-4 porsi sehari. Jadi untuk snack bisa disiasati dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Sedangkan untuk minuman bisa mengurangi minum-minuman yang manis, karena dengan minuman manis maka akan menambah asupan energi ibu. Untuk yang lebih dianjurkan lagi, minumannya adalah minuman air putih saja, Ibu, dengan takaran sekitar 8-10 gelas per hari. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Mohon maaf Ibu, tadi kan sudah disampaikan ya Bu ya, kalau harus mengurangi makanan yang berlemak. Nah, ini saya masih kurang paham Ibu, maksudnya apa ya Bu ya, sampai saya tuh nggak boleh makan yang diolah dengan minyak gitu ya Bu ya? Maksudnya bukan begitu, Bu. Bukan berarti Ibu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang diolah dengan minyak sama sekali, tapi menguranginya saja. Lemak di sini tetap berfungsi sebagai sumber energi, dan dia sebagai penyimpan energi terbesar dalam tubuh. Oh, iya iya iya. Kalau untuk buah ini Bu ya, semua buah kan saya suka ya Bu ya, tapi kalau tentang sayuran, apa boleh saya konsumsi sayur yang saya suka-suka aja Bu? Kan banyak yang saya tidak suka gitu. Boleh, Bu, enggak apa-apa. Ibu mengkonsumsi sayuran yang Ibu suka saja. Karena apa, di sini, tujuannya adalah menambah serat saja, Bu. Serat ini berfungsi untuk menurunkan kolesterol, sehingga harapannya dengan konsumsi serat yang tinggi, kolesterol Ibu akan menurun, Oh. begitu. Iya iya, Bu. Baik ya, Bu, terima kasih, akan saya coba anjuran dari Ibu, supaya kolesterol saya, juga berat badan saya khususnya, bisa menurun. Iya, Bu. Untuk aktivitas fisik atau olahraga juga dapat membantu membakar energi yang telah dikonsumsi ya, Bu, ya. Jadi disarankan Ibu dapat melakukan olahraga dengan frekuensi 2-3 kali dalam waktu 1 minggu selama 40-60 menit. Olahraga ini, apa boleh ya, Bu, ya, saya kerjakan 2 kali saja? Semisal kayak dalam 1 minggu nih, Bu, saya,
pada hari libur saja seperti hari Sabtu atau Minggu gitu apa boleh ya, Bu, ya? Boleh, Bu, tidak apa-apa. Ibu bisa lakukan olahraga semampu Ibu saja, seperti misalnya jogging, senam, bulu tangkis, naik sepeda, ataupun senam pernafasan. Apa mungkin ya, Bu, ya, penyakit yang terjadi ini jika saya tetap obesitas? Jadi kayak penyakit-penyakit lainnya itu apa mungkin ya, Bu, ya? Iya, Bu, jadi sangat mungkin sekali. Jadi kalau Ibu masih tetap akan mempertahankan obesitasnya, maka dampaknya sangat banyak, terutama akan berisiko terjadinya penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung, dan hipertensi. Untuk itu, selagi Ibu masih muda, upayakan diet ini Ibu laksanakan untuk menghindari kemungkinan risiko tersebut. Baik, Ibu. Dari penjelasan dia tadi, apa boleh saya minta leaflet-nya, Ibu? Boleh, Bu. Ini tadi sudah Alhamdulillah. saya buat leafletnya. Nanti akan saya berikan untuk Ibu agar tidak lupa ketika melaksanakan diet. Untuk porsi-porsi dan jadwal makannya akan saya jelaskan ya, Bu, ya. Jadi ini untuk Ibu nantinya akan melaksanakan diet rendah kalori seimbang. Jadi bagaimana itu rendah kalori seimbang? Utamanya nanti untuk porsi-porsinya, untuk kebutuhan gizi Ibu tadi, itu kan kalorinya itu 1.700 kalori, kemudian proteinnya 64, lemaknya 47, dan karbohidratnya 255. Ini tetap dilaksanakan kita pembagian makannya 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Nanti Ibu bisa laksanakan untuk makan pagi. Jika seandainya Ibu mungkin tidak terbiasa dengan mengkonsumsi nasi, mungkin bisa Ibu makan dengan sandwich misalnya, atau mungkin roti putih seperti itu nanti ditambahkan dengan telur atau mungkin nanti ada selada, tomat, dan mentimun karena tadi kan Ibu suka dengan selada, mentimun, seperti itu. Lalu nanti bisa ditambahkan dengan jus atau mungkin susu. Bisa itu sudah menggantikan makan pagi. Kemudian nanti makan selingannya, Ibu bisa karena Ibu aktivitasnya sangat padat ya Bu ya, bekerja di bank, maka nanti bisa membawa bekal berupa buah gitu ya Bu. Kemudian nanti untuk makan siangnya, Ibu nanti bisa membawa bekal juga boleh. Nanti seperti makan makanan yang ada kandungan eh, karbohidratnya, kemudian ada lemaknya, ada seratnya, seperti itu. Lalu kemudian untuk makan snack-nya lagi sekitar jam 3 sore, Ibu juga bisa membawa snack berupa buah tadi itu Bu, atau bisa juga berupa kacang-kacangan, karena kacang-kacangan lebih baiknya sih direbus, karena untuk mengurangi asupan lemaknya. Kacang-kacangan di sini kan juga merupakan sumber serat juga. Lalu kemudian untuk makan malamnya, semisal Ibu mau mengkonsumsi nasi, takarannya sekitar 7 sendok makan. Kemudian dengan lauk hewani 1 porsi, lauk nabati 1 porsi, sayur 1 porsi, dan kemudian bisa ditambahkan buah 1 porsi. Seperti itu, Bu, ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak penjelasannya. Iya. Dari penjelasan itu tadi, Bu, apakah ada yang belum paham, Ibu? Tidak, Ibu, saya sudah paham dan jelas.
Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu, mungkin untuk konsultasi pada pagi hari ini bisa saya cukupkan segini dulu ya, Bu, ya. Nanti untuk selanjutnya Ibu bisa berkunjung lagi ke layanan konsultasi gizi RSPAL Dr. Ramelan untuk melakukan evaluasi dari hasil melaksanakan diet. Begitu ya, Bu, ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam, Ibu. Permisi saya tutup dulu ya, Bu, ya. Terima kasih. Baik, gitu.